Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang saya akan berbagi tentang pembuatan media pembelajaran, yaitu tentang media translasi. Tujuannya adalah menanamkan konsep kepada siswa kita, bagaimana proses translasi berlangsung dan bagaimana perubahan koordinatnya jika suatu bidang ditranslasikan oleh translasi tertentu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah media yang sudah saya buat, saya mainkan untuk siswa saya ya. Ini adalah penanaman konsep translasi. Nah, tampilan awalnya medianya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada checkbox ya, centang-centang untuk segitiga translasi, bayangan translasi dan kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin menampilkan bidang segitiga, maka kita tinggal klik segitiga ini, kita klik, kita centang. Nah, akan muncul gambar segitiganya, seraya juga muncul koordinat segitiganya saya taruh di sini ya. Kemudian untuk segitiganya ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Jadi misalkan C-nya dirubah di sini, boleh ya. Jadi boleh seperti itu. Jadi ini berubah, ini terserah kita semuanya ya. Dan B juga bisa dirubah seperti itu. Kemudian translasinya juga kita munculkan, kita bisa memunculkan translasi menunjukkan kepada siswa, tinggal kita centang di sini ya. Oke, nah di sini ini ada ditranslasikan sejauh 3 min 3 negatif 3 ya. Seraya memunculkan tulisan ini muncul juga translasinya adalah seperti ini. Vektornya ada di sini. Nah, vektor ini juga bisa berubah-ubah Bapak Ibu, terserah sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya. Jadi misalkan di sini ya, ini adalah translasi dua ke kanan, dua ke atas, atau mungkin di sini ya. Jadi ini fleksibel aja ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita ingin menunjukkan bayangan translasi atau hasil translasi dari translasi ini ya, dari lambang translasi ini. Maka kita bisa klik di sini, maka akan terjadi gambar bayangannya yaitu warna warna ungu. Ini adalah gambar bayangannya sehingga siswa dapat memahami oh begitu ya caranya untuk mentranslasikan atau menggeser segitiga yang awal menjadi segitiga hasil translasi ini sehingga bisa mengamati siswa. Seraya itu saya tampilkan juga contohnya ini koordinat bayangannya sudah ada ya, A aksen, B aksen, dan C aksen. Sehingga siswa dapat menyatakan hubungan antara koordinat awal dengan translasi ya, dengan lambang translasinya, kemudian menjadi koordinat akhir atau bayangan dari translasi suatu koordinat. Kemudian terakhir kita bisa mengarahkan kepada siswa untuk menyimpulkan dari pembelajaran ini. Kita tinggal klik kesimpulan. Nah, ini adalah media yang sudah saya buat. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat media seperti ini. Oke, kita centang ini dulu. Kita kembali pada halaman semula ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke GeoGebra Klasik 5 Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share screen dulu. Nah, seperti ini tampilan dari GeoGebra Klasik 5 Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita besarkan seperti ini. Kemudian ini bisa kita taruh di tengah ya, kita drag di tengah. Nah, langkah yang pertama kita buat judul. Nah, membuat judulnya adalah dengan klik tool yang ini Bapak Ibu ya. Nah, klik ini, kemudian kita pilih text box ya di sini. Kemudian kita tempatkan posisi judulnya di sini. Kalau misalkan kita tempatkan di sini, oke, enggak apa-apa. Langsung kursor diarahkan ke sini ya. Jadi ke sini. Klik, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita tulis judulnya yaitu translasi ya. Oke. Nah, muncul di sini translasi. Maka kita bisa merubah tampilan tulisan ini mungkin terlalu kecil, kita besarkan ya, kita rubah, kita klik kanan. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih yang objek properties Bapak Ibu.
sehingga muncul kotak dialog ini. Karena kita ingin mengatur teksnya, maka ini ada beberapa menu pilihan ya, kita pilih yang teks ya. Kemudian kita pilih ini adalah jenis hurufnya ya, boleh serif, boleh sans serif ya, terserah. Kemudian ini ukurannya kita buat large yang besar ya. Kemudian kita bold ya, kita tebalkan. Kemudian kalau sudah colornya kita atur ya biar lebih menarik dan fokus siswa melihat judul ini. Misalkan backgroundnya kita buat hitam ya. Kemudian foreground ini adalah warna tulisan, kita buat warna tulisannya kuning misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah sip maka kita silang. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat translasinya, yaitu model segitiganya, kemudian translasinya, kemudian bayangannya kita buat di sini. Pertama kita membuat segitiga asal dulu ya, segitiga asalnya, segitiga awal yang akan ditranslasikan. Kita pilih tool yang poligon Bapak Ibu, ini kita klik, kemudian kita pilih di sini. Jadi kita buat segitiganya sembarang ya, segitiga A, segitiga B, dan segitiga C, misalkan di sini. Oke. Kemudian kembali ke A lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah segitiga awal yang akan kita translasikan. Oke. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat vektor ya. Jadi vektor itu adalah lambang translasi. Translasi yang akan kita translasikan ya. Kita buat vektornya. Nah, ini kita pilih di sini Bapak Ibu tool yang ini yang lain ya, tapi kita pilih yang vektor. Ini adalah perwakilan dari pergeserannya ya. Kita pilih, kita tempatkan pertama di sini ya, titik awal berangkatnya translasi adalah titik 0,0. Kemudian kita misalkan di sinilah. Nah, ini adalah translasi vektor 3 negatif 2 ya. Sudah selesai. Kemudian ini kita hilangkan aja labelnya, kita hilangkan, kita klik kanan, kemudian show label kita hilangkan ya, biar enggak ada labelnya. Ini juga kita hilangkan. Show label. Oke. Kemudian mungkin kita ingin mewarnai, bisa ya, objek properti. Jadi klik kanan, kemudian objek properti, kita beri warna Bapak Ibu. Kita beri warna, misalkan warnanya hijau muda ya. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, kita mulai mentranslasikan segitiga ABC dengan besar translasi sesuai dengan vektor yang ada, yaitu 3 min 2. Nah, caranya adalah kita pilih tool yang ada di sini, kita pilih ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah transformasi ya, tool transformasi. Jika kita ingin membuat media refleksi, kita pilih refleksi. Kita ingin membuat media translasi, kita pilih translasi ya, atau dilatasi atau rotasi ya. Jadi karena kita berbicara masalah translasi, maka yang kita pilih adalah translasi by vector ya. Jadi ini kita klik. Kemudian ini kita lihat, kita tunjuk ini apa yang ini di sini memuat petunjuk Bapak Ibu. Jadi langkah apa, langkah bagaimana supaya kita bisa mentranslasikan segitiga ABC ini dengan translasi ini ya. Maka kita tunjuk di sini. Nah, di sini ada keterangan select object to translate dan vector ya. Jadi pilih objek untuk yang agar bisa ditranslasikan, kemudian vektornya yang diklik. Jadi ini kita pilih di dalam bidang ini ya Bapak Ibu, kita klik aja, klik kiri. Kemudian ini sudah nyala, siap ditranslasikan ya. Kemudian vektornya, ini adalah perwakilan translasinya, pergeserannya. Kita klik kiri. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah bayangan hasil translasi segitiga ABC oleh vektor ini ya. Nah, ini kita warnai aja warna yang lain supaya beda dengan bangun aslinya. Klik kanan, kemudian objek properties ya, kemudian kita pilih warnanya ya, warnanya misalkan pink ya. Nah, ini kemudian kita opacity-nya kita rubah, nah seperti ini. Oke Bapak Ibu. Kemudian ini juga mungkin akan dirubah, kita objek properti bangun asalnya ya kita rubah, misalkan bangun asalnya adalah biru. Boleh, kemudian opacity-nya, ketebalannya ya kita pilih di sini sehingga lebih segar untuk anak-anak, lebih enak ya. Jadi ini adalah bidang awal, kemudian ini adalah bidang hasil transaksi. Oke.
Kemudian yang perlu dibuat lagi adalah proses translasinya ya. Kita buat berupa garis putus-putus. Jadi dari A menuju ke A aksen, kemudian B ke B aksen, C dan C aksen. Ini kita buat garis. Kita pilih tool yang ini, yang lain ya. Kemudian kita pilih yang segmen, Bapak Ibu. Jadi ini kita klik kiri, kemudian kita lepas, kemudian masuk ke A aksen ya. Ini juga B, kita hubungkan dengan B aksen, C juga demikian. Kita hubungkan dengan C aksen. Oke. Nah, kalau sudah ini adalah garis GFH ya. Sebentar. Sebelumnya ini aljabar yang tampil di sini kita kelompokkan aja Bapak Ibu supaya mudah dalam memilih nantinya ya. Kita klik algebra ini segitiga yang kecil kita klik, kemudian untuk kotak yang kedua kita klik di sini, kita pilih, kita kelompokkan fungsi aljabar ini berdasarkan objek tipe ya, berdasarkan tipenya. Jadi ini akan mengelompok sendiri. Jadi untuk titik ini akan mengelompok pada poin, kemudian garis kita kelompokkan ke segmen, ruas garis ya, ruas garis segmen, kemudian teks ada di teks, triangle ini untuk segitiganya ada di triangle dan vektornya adalah ini 3 negatif 2. Oke. Kalau sudah maka nanti FGH ini perlu diatur. Cara mengaturnya boleh satu-satu di klik kanan objek properti, tapi bisa jadi satu Bapak Ibu. Kalau jadi satu bagaimana caranya? Kita klik di sini ya, di aljabarnya ini. Ini sebelumnya di move dulu ya, supaya netral. Kemudian ini F, kita pilih F, kita klik kiri, kemudian tekan kontrol ya. Kita blok G, kita klik kiri, H juga klik kiri. Nah, kalau sudah ini 3 garis ini kita atur. Kita klik kanan objek properties ya. Kemudian kita atur stylenya. Jadi model garisnya, style kita klik ya. Kemudian line stylenya kita buat putus-putus. Ini caranya kita pilih, klik. Kemudian kita pilih garis putus-putus ya. Kemudian kita beri dekorasi, Bapak Ibu, dekorasi supaya muncul tanda panah, misalkan di tengahnya ada tanda panah ya, menunjukkan ini adalah menunjukkan translasinya, arah translasinya ya. Kemudian color ya, warnanya kita rubah dari yang hitam misalkan ke merah ya. Nah, ini. Ya, oke, kita silang. Nah, seperti ini nanti tampilannya ya. Jadi ini pergeseran dari A ke aksen ditunjukkan dengan arah panah. Oke. Kalau sudah selesai, ini sudah selesai tampilannya. Kemudian kita buat teks-teksnya yang diperlukan ya. Yang pertama kita buat teks yang ada di sini ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih teks ini, kotak teks ya. Kita tempatkan misalkan di sini ya. Di sini. Nah, kemudian kita ketikkan, kita memerlukan kalimat, ini memerlukan tulisan segitiga ABC ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pakai LaTeX formula untuk model hurufnya ya. Jadi itu, kemudian kita ketik di sini segitiga ABC ya. Segitiga ya. Kemudian ini di space ya. Jadi kalau memakai LaTeX formula itu biasanya kalau untuk spasi itu kita klik di sini ya, LaTeX formula ini segitiga yang kecil kita klik ya. Kemudian kita pilih space. Ini artinya adalah spasi ya. Segitiga ABC. Nah, kemudian oke di sini di oke karena di sini. Maka akan terbentuk segitiga ABC ya. Maksudnya itu tulisan segitiga ABC. Kemudian lagi di sini koordinat A, B dan C-nya kita tulis ya. Kita tempatkan di sini pakai LaTeX formula juga. Kemudian kita ketik A ya. Ini kita ketik A. Kemudian untuk menampilkan koordinatnya kita pilih di sini Bapak Ibu. Kita linkkan ya, kita hubungkan dengan yang sudah ada dalam gambar. Jadi gambarnya kan ini. Supaya nanti begitu ini berubah, ini juga tulisan ini akan turut berubah. Maka jangan ditulis manual, tapi kita pilih di sini objek, kita linkkan, istilahnya dilinkkan dengan ini ya. Ini A, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul ya tulisannya. Kemudian yang B juga demikian, kita
klik kiri, kemudian B kita tulis latek formula juga ya. Kemudian B, jadi koordinat B, kemudian kita pilih objek ya. Objek di sini kita pilih B. Oke. Terus yang C, kita klik ya. C kita tulis di sini, ini juga latek formula ya. Kemudian koordinat C, Bapak Ibu di sini, kemudian dipilih objek, ini koordinat C-nya. Oke, di sini ya. Ini diatur di sini Bapak Ibu. Mohon maaf dulu. Nah, ini saya cancel dulu. Kemudian kita atur, klik kanan, kita geret di sini ya. Kita tempatkan di sini supaya rapi ya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin tulisannya ini kurang tebal, ini bisa kita atur ya. Cara mengaturnya adalah langsung diblok aja ya. Jadi ini tulisan segitiga, kemudian kontrol A, B, C. Ini koordinatnya. Kemudian kita klik kanan, objek properties, teksnya kita jadikan small biasa ya, yang B aja biar nampak jelas. Kemudian colornya misalkan untuk foregroundnya itu hitam, jadi tulisannya hitam, backgroundnya kita buat misalkan kuning, boleh. Nah seperti ini, oke. Nah sudah selesai. Dan jangan lupa Bapak Ibu, supaya tulisan-tulisan ini tetap ada pada posisinya, jadi ketika kita drag ini dia tidak ikut berpindah ya, maka ini perlu di-fix-kan ya, di posisinya di-fix-kan ya. Jadi di-fix ya, klik kanan kemudian absolute. Ini juga klik kanan fix objek, klik kanan absolute. Ini juga klik kanan fix objek absolute. Ini juga tujuannya adalah agar dia tidak bergerak juga ketika kita menggerakkan bidang koordinat, itu aja. Nah ini, sehingga akan nyaman dipandang ya, meskipun ini digerakkan dia tidak akan ikut bergerak. Oke. Nah sekarang yang kedua adalah Bapak Ibu mohon maaf. Yang kedua kita buat tulisan koordinatnya ya. Kita buat ini ditranslasikan sejauh ya. Jadi ini adalah perwakilan translasinya. Kita buat lagi. Ini kita klik kemudian kita pilih box ya. Text box ini kita pilih kemudian di sini ditulis. Ditranslasikan ya. Ditranslasikan. Ini modelnya kita latek formula aja ya, biar nampak. Ini space, ditranslasikan terhadap, nah ini juga space juga, karena ingin spasi ya. Kemudian lambang translasinya kita pilih ke objek ini Bapak Ibu. Objek jangan ditulis manual ya, kemudian kita pilih. Kita pilih vektor ya. Vektornya tadi adalah vektor itu U ya. Nah, ini U kita pilih. Nah, dia akan muncul di sini. Oke. Nah, dia akan di sini ya. Kemudian ini kita atur objek properties, kita atur teksnya ya. Kita bold aja, kemudian color-nya kita buat hijau misalkan biar nampak ya, sudah selesai. Kemudian jangan lupa selalu posisinya ditetapkan ya, klik kanan kemudian absolute. Sudah selesai. Kemudian perlu juga ya, yang berikutnya adalah koordinat bayangan translasi ya. Koordinat bayangan translasi sama text box ya, kemudian taruh sini. Nah, ini latek formula juga ya. Kemudian kita beri A aksen. Jadi kita menampilkan bayangan, titik bayangannya Bapak Ibu. Ini objek properti ya. Objeknya ya kita pilih yang A aksen. Oke. Nah, di sini. Kemudian di sini juga diklik. Tampilkan juga B aksen Bapak Ibu. Tapi tetap latek formula yang dipilih ya. B aksen ini ya. B
aksen, ya. Astagfirullah. B aksen gini ya. Kemudian objeknya B aksen. Oke. Tampilkan di sini ya. Kemudian kita pilih lagi. Kita ingin menampilkan C aksen, latex formula lagi. Kemudian ini aksen. Di sini ya, aksen. Maaf ya. Aksen. Kemudian kita pilih objek. Kita pilih C aksen. Oke. Nah, di sini. Sini Bapak Ibu. Udah ya, kita atur di sini. Kemudian kita atur juga. Kita ngaturnya lewat sini aja ya, lewat sini aja. Nanti teks 7, Ctrl B, teks 8, teks 9. Klik kanan objek properties, kemudian teksnya kita atur bold ya. Kemudian colornya, misalnya colornya dipilih yang pink ya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, pernyataan berikutnya yang perlu diketikkan lagi yaitu kesimpulan ya. Jadi translasi AB, jadi nanti di sini ya. Ini kesimpulannya di sini. Kita buat text box lagi. Text box. Nah, ini kemudian kita buat di sini. Kemudian di sini ditulis kesimpulannya ya, translasi. Translasi, tapi ini pakai latex formula karena kita ingin menampilkan simbol dari rumus ya. Kemudian spasinya pakai space. Kemudian ini juga diklik karena kita ingin menampilkan simbol ini, simbol translasinya ini ya Bapak Ibu. Kita pilih, nah ini AB. Translasi AB ya. Translasi AB. Bentar Bapak Ibu ya. Transaksi AB memindah setiap titik P, misalkan gitu ya. Ini diberi space, memindahkan setiap titik. Setiap titik P, misalkan ya. Setiap titik P, kurung buka X, Y ya, X, Y ya. P, X, Y ke P aksen. Jadi kesimpulannya itu ini ke-nya ini pakai spasi. Ke spasi lagi. Ke P aksen. Nah, rumusnya ini. Jadi X ditambah A, Y ditambah B. Jadi itu nanti. Nah, seperti ini. Ini nanti tulisannya seperti ini. Memindahkan setiap titik P ke P aksen. Ini. Nah, ini kurang spasinya ini. Memindahkan setiap titik. Ini kurang spasinya. Ini diberi ya. Memindahkan setiap. Kurang spasi. Maka diberi lambang spasi yaitu space. Setiap titik ini juga ada spasinya harusnya ya. Jadi ini tadi lupa. Setiap titik, ini titik P, ini juga diberi spasi ya. Ini juga diberi spasi, oke. Nah, ini adalah kesimpulannya nanti Bapak Ibu. Kembali ke sini dulu, kemudian klik kanan, kita buat di sini ya. Kemudian kita atur tulisannya objek properties, teks ya. Kemudian ini bold, kemudian warnanya ini adalah misalkan biru, boleh ya. Kemudian jangan lupa ini ditetapkan posisinya ya sudah ya. Ini belum ditetapkan. Fix absolute. Nah, ini fix absolute. Terus ini juga ditetapkan posisinya ini juga ya. Oke. Nah, sudah ini ketika digerakkan kita tes ya. Dia akan posisinya tetap. Sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian kita buat checkbox-nya ya. Checkbox-nya. Yang pertama kesimpulan ini. Kita buat kotak centang ya. Kotak centang dari kesimpulan ya. Nah checkbox kita klik.
ini tujuannya adalah ketika kita klik ini ya, klik kesimpulan, ini diberi judul captionnya adalah kesimpulan. Ketika kita klik kotak kesimpulan ini, maka harapan kita adalah bisa memunculkan tulisan ini ya. Nah, ketika centangnya dihilangkan, ini juga hilang. Nah, itu maka caranya kita ketik captionnya adalah judulnya kesimpulan, kemudian kita pilih ya, select objek ya. Jadi dipilih objek yang akan dimunculkan atau yang akan dihilangkan ya. Kita klik di sini, kita pilih. Kita bisa memilihnya lewat sini Bapak Ibu, lewat sini. Kita pilih, ini kan jenisnya teks ya, kita pilih teks ini. Nah, ini saya geser ke sini aja biar nanti nampak. Nah, kita pilih yang ini. Translasi AB memindahkan setiap titik dan sebagainya, ini kita pilih. Nah, akan masuk ke sini. Langsung kalau sudah apply. Kita klik. Nah, sudah selesai. Kemudian kita move di sini, kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kotak kesimpulan. Nah, ini sudah hilang ya. Jadi ketika checklistnya ini hilang, maka tulisan itu akan hilang. Ketika kita klik tampil, maka ini akan tampil. Oke. Nah, kemudian ini bayangannya ya. Bayangan ini kita buat checkbox juga di sini ya. Bayangan hasil translasi judulnya ya, bayangan. Hasil translasi ya. Translasi. Oke. Saya pindah ke sini, oke. Kemudian kita pilih yang mau kita tampilkan adalah ketika kita klik bayangan hasil transaksi, kita ingin menampilkan ini, ya. Kita ingin menampilkan tulisan dan juga menampilkan ini semua, ya, bayangan ini semua. Kita pilih di sini, Bapak Ibu. Milihnya di sini boleh, ya. Aksen harus tampil, ya. Atau kita pilih di sini, ya, Bapak Ibu. Saya lebih suka milihnya di kolom aljabar ini, ya. Kita pilih A aksen sudah, kemudian B aksen ya. Ini yang harus tampil nanti D aksen. Kemudian titik ini ya. Kemudian ini A aksen ya, segmennya A aksen, B aksen, ini apa? Ruas garis C aksen. Ini juga harus tampil FGH-nya ya, FGH. Jadi ini adalah yang harus tampil. Ini kan garis-garis FGH. Ini sudah ya. Sudah selesai berarti. Kemudian menampilkan ini ya, menampilkan teksnya. Teks yang A aksen, B aksen, C aksen. Nah ini kita klik ya, kita pilih. Sudah selesai. Kemudian tidak lupa triangle-nya juga harus muncul ini ya. Nah, kalau sudah selesai lengkap kita apply ya. Nah ini kita coba, centangnya kita hilangkan Bapak Ibu. Sudah. Nah, mohon maaf ini harus kembali ke move dulu ya. Kita coba kita hilangkan. Bismillah. Nah, ini semuanya hilang. Jadi teksnya hilang, kemudian bayangannya juga hilang. Oke, ini berarti berhasil. Bagus sudah ya. Nah, sudah selesai. Ini kita hilangkan. Kemudian kita ingin memunculkan ini, yaitu kita buat checkbox lagi. Kita tulis judulnya translasi ya. Translasi. Oke. Kemudian kita hanya ingin memunculkan tulisan ditranslasikan terhadap, kita pilih, ini kita klik, kemudian teksnya ini, teks yang ke-10 ya, ini ya, teks 6 ya, yang kita pilih. Oke, apply. Ya, udah, kemudian kita coba, kita hilangkan centangnya, nah ini akan hilang ya. Kemudian ini bisa dipindah-pindah, Bapak Ibu, bisa dipindah-pindah ke sini ya, bisa dipindah-pindah. Sehingga ini juga ikut pindah ya, ikut berubah translasinya 4-2 ya. Kalau sudah kita ingin memunculkan ini tulisan segitiga ini ya. Oh ini kurang ini ya. Jadi translasi seraya memunculkan tulisan ini juga memunculkan ini ya. Maka ini kurang ini. Ya kurang, seharusnya teks dengan vektornya yang perlu ditampilkan. Ini saya hapus dulu, mohon maaf ya, kita buat lagi, kurang lengkap ya. Nah ini kita buat translasi ya, translasi, kemudian yang akan kita munculkan adalah teksnya ya, dengan apa, teksnya dengan vektornya ya. Ini ditranslasikan, kemudian vektornya juga perlu muncul Bapak Ibu ya, jadi ini apply.
Oke. Nah, kita coba, kita tes, ini kita hilangkan. Nah, ini akan hilang ya. Nah, ini juga harus dihilangkan ini ya. Ini juga harus dihilangkan. Mohon maaf, lagi. Kita delete lagi. Berarti titiknya itu harus muncul juga. Oke, kita buat lagi. Ini mohon maaf, memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi biar panjenengan tahu prosesnya ya. Bentar, ini kita cek, kita buat di sini. Oke, translasi ya. Astagfirullah, translasi. Oke, yang akan kita munculkan adalah tulisan. Tulisan ini, kemudian vektornya, kemudian titiknya ya. Titiknya itu tadi kan muncul 2 poin itu, 2 titik. D dan E kita hilangkan dan kita munculkan apply. Oke. Nah, kita coba ya. Kita bersihkan centangnya, kita kosongkan, maka akan kosong ya, akan hilang. Kalau kita centang, dia akan muncul. Oke, berarti ini berhasil seperti itu ya. Dan terakhir, kita ingin memunculkan segitiga ini, tulisan segitiga ini dengan gambar segitiga. Ketika kita checkbox, memunculkan segitiga ya. Jadi ini ditulis captionnya segitiga. Kemudian kita pilih yang akan muncul ketika segitiga ini kita centang ya. Kita klik di sini. Nah ini kita pilih, maaf, kita pilih ini ya, poin A. Otomatis harus muncul B, kemudian C, kemudian segmennya segmen A, segmen B, segmen C ya. Terus segitiga teksnya, segitiga ABC, teks 3, teks 4, teks 5 kita pilih. Kemudian terus yang perlu dipilih adalah ini triangle-nya ya, bentuk vektor, bentuk apa? Poligonnya. Nah, ini kita pilih. Sudah masuk ya? Ini kita pilih, kita cek di sini Bapak Ibu, apa sudah masuk belum? Triangle. Nah, ini kita pilih. Mohon maaf ya. Ini enggak ada ini. Triangle-nya. Oke, sudah masuk ya? Oke, sudah masuk. Apply ya. Nah, bentar kita cek dulu apa betul sesuai dengan kehendak kita ya. Ini misalkan kita hilangkan centangnya. Oke, bismillah. Nah, dia akan bersih ya. Ini juga kita hilangkan. Nah, dia akan bersih. Oke, sudah berhasil Bapak Ibu. Kita membuat media pembelajaran. Kita tes ya. Kita cek. Pertama kita buat segitiga. Nah, ini kita tampil di sini ya. Akan tampil segitiganya, kemudian translasinya juga akan tampil. Ini bisa digeser-geser ya, translasinya. Segitiganya juga bisa digeser-geser ya. Jadi terserah kita. Kemudian bayangannya, bismillah. Nah, ini akan tampil bayangannya ya. Kemudian kesimpulannya akan tampil. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.